Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Minggu ke-26 dalam penanggalan liturgi tahun C, Minggu 25 September 2022. Renungan kita ambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai dengan ayat 31. Orang kaya dan Lazarus. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, di dalam kehidupan kita menjumpai berbagai macam kondisi orang-orang di sekitar kita. Ada orang-orang di sekitar kita yang sungguh kondisinya, kehidupannya baik, sejahtera, bahkan di atas sejahtera. Tetapi juga ada saudara-saudara kita yang hidup di bawah sejahtera dan bahkan sangat kekurangan. Dalam dua kondisi ini, tentu sebagai umat beriman, kita ditantang. Apa yang bisa kita buat untuk mereka? Bagi orang kaya dan juga bagi orang seperti Lazarus yang tidak mempunyai apa-apa atau hidup dalam kemiskinan. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, tentu ini menjadi pemikiran kita, menjadi tantangan bagi kita, bagaimana menyatukan, mendekatkan antara yang kaya dan yang miskin. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, tentu memang tidak mudah, tetapi sebagai orang beriman, kita telah diutus oleh Tuhan untuk hadir di tengah-tengah mereka dalam dua kelompok ini. Yang pertama adalah kita mesti merasakan dulu apa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang hidup di bawah kemiskinan, atau saudara-saudara kita yang seringkali disebut kurang beruntung. Mengapa mereka hadir? Mengapa mereka ada di antara kita? Tentu kita mesti menyadari bahwa mereka ada, mereka juga bagian dari kehidupan yang kita jalani, yang kita alami setiap hari. Dari mereka kita bisa belajar bagaimana mereka prihatin, bagaimana mereka berjuang, bagaimana mereka merasakan derita kehidupan yang mengekang hidup mereka. Bahkan sampai kadang-kadang mereka tidak bisa lepas dari kemiskinan, dari penderitaan yang mereka alami. Tetapi satu hal, mereka tabah, mereka mampu melanjutkan kehidupan. Itu yang menjadi poin bagi kita, bahwa mereka dihadirkan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Justru dari mereka kita bisa banyak belajar tentang kehidupan, belajar tentang situasi yang ada di sekitar kita, sehingga dari itu semua kita juga perlahan-lahan kita belajar hidup seperti mereka. Hidup seperti mereka, kita menimba semangat mereka, menimba semangat kegigihan, semangat pengorbanan yang luar biasa, dan semangat kepasrahan kepada Tuhan, Sang Penyelenggara kehidupan kita. Kadang-kadang tidak terbayang bagi kita bagaimana mereka bisa hidup, tetapi nyatanya mereka bisa hidup karena satu hal, mereka dipelihara oleh Tuhan, mereka disayangi oleh Tuhan, dan mereka tidak pernah binasa karena situasi mereka. Dan itulah juga menjadi kekuatan bagi kita, memberanikan kita untuk menimba semangat mereka, semangat yang mereka jalani di dalam kehidupan mereka sehari-hari sebagai orang-orang yang dikatakan kurang beruntung, tetapi mereka penuh dengan semangat, keyakinan bahwa Allah selalu menolong mereka. Dan itu saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Lalu bagaimana kita bisa belajar dari saudara-saudara kita yang beruntung, yang hidup sejahtera, bahkan di atas rata-rata sejahtera? Tentu kepada mereka kita juga bisa belajar bagaimana mereka juga berjuang untuk membangun sebuah kehidupan sehingga mereka bisa memenuhi segala-galanya. Ada semangat-semangat yang tumbuh di dalam diri mereka, sehingga dengan demikian mereka dikatakan menjadi orang yang sukses, orang yang hidup sejahtera, orang yang beruntung. Namun
bagaimana sekarang kita mendamaikan kedua saudara-saudari kita ini, yang kaya dan yang miskin. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan, kita tidak boleh menyingkirkan yang satu dan mengambil yang lain, tetapi kedua-duanya mesti kita rangkul. Sehingga itulah yang dikehendaki oleh Allah, supaya Allah hadir di tengah-tengah mereka, supaya kehidupan mereka berpadu satu sama lain, antara yang kaya dan yang miskin. Yang miskin bisa bergantung, bisa mengharapkan sesuatu dari orang-orang yang berkelebihan. Demikian juga sebaliknya, orang-orang yang berkelebihan bisa menyalurkan berkatnya itu kepada orang-orang yang tidak mampu, sehingga keduanya bisa saling belajar, saling meneguhkan, saling memberi, dan juga saling menerima. Dan hal itu saya kira berkembang di dalam kehidupan kita sebagai umat beriman, dan kita buktikan ketika masa pandemi kemarin. Begitu luar biasa penderitaan yang kita alami, tetapi banyak orang-orang baik yang mengulurkan tangannya, memberikan bantuan, merelakan sebagian dari hartanya untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Dan itu satu contoh bagaimana mereka bisa berpadu. Hari ini Injil menyajikan orang kaya dan Lazarus. Tentu dari cerita itu kita diingatkan kembali bagaimana kita berperan untuk menjaga situasi yang sudah baik ini, sehingga jangan sampai ada keterpisahan antara orang yang kaya dan orang yang miskin. Kita menjadi jembatan bagi mereka supaya kehidupan menjadi semakin harmonis dan kehidupan semakin dipadu, semakin tumbuh bela rasa, belas kasih, perhatian, kepedulian, dan solidaritas di antara kita semua, sehingga jurang antara kaya dan yang miskin semakin hari semakin terkurangi atau semakin kecil. Nah, itulah tugas kita selanjutnya. Kita sudah berusaha, marilah kita lanjutkan usaha-usaha baik kita mempersatukan antara yang kaya dan yang miskin, dan kita berjalan sebagai umat Allah yang bersiara menuju kerajaan surga. Tuhan memberkati.